Bismillahirrahmanirrahim, ibu yang bapak-bapak yang kami hormati, hampir bahkan bukan hampir seluruh prosesi perjalanan haji sejak tanah air sampai ke tadi sudah sampai ke tawaf wada sudah disampaikan dan ulang-ulang mungkin malahan. Nah, untuk itu pada kesempatan yang sisanya ini kita gunakan untuk tanya jawab, ya, meskipun kemudian kami awali dulu prosesi perjalanan menurut lokasi. Ini sudah berulang-ulang, saya hafal bukan begitu. Saya hafal ini soalnya tulisannya gede-gede banget ya. Niki daerah mana nih? Mekah, Rasing Putih niki. Niki wilayah atau ya wilayah ya. Atau Masjidil Haram dengan halamannya. Ya, di Masjidil Haram dengan halamannya. Kemudian ini sebetulnya ada rute jalan, cuma jalannya itu petanya gelap ora di Padang. Jadi ini Masjidil Haram dengan halamannya. Nah, kemudian yang masuk tanah haram itu sebetulnya cukup luas, namun juga ada dipilah ya. Kayak Musdalifah itu Mina, Musdalifah itu lebu tanah haram, tapi tidak termasuk kota Mekah. Nah, yang masuk kota Mekah mana? Yang masuk kota Mekah ada batasnya, tapi yang diberi batas kota itu hanya antara Mekah dengan Mina. Jadi antara Mekah dengan Mina di sini, di tempat lempar jumrohnya di ujung ini. Nah, setelah ujung lempar jumroh Aqobah itu ke barat sedikit, kalau di tempat jumroh itu kira-kira tidak sampai 50, tidak sampai 100 meter, sudah masuk kota Mekah. Jadi masuk kota Mekah. Jadi bedanya ya antara tanah haram, kota Mekah, Musdalifah, Mina. Jadi tanah haram itu meliputi seluruh daerah yang ada batasnya nanti, ya, sampai ke di Arafah NTB, sampai di batas ini, ya, di batas ini bukan ini nanti ada batasnya, tapi tidak ditulis batas. Yang ada tulisan batas tanah haram itu adalah di jalan-jalan di luar ini. Ya. Jadi ini di tanah haram, itu maksudnya apa tanah haram itu? Tanah haram itu tanah yang dimuliakan, karena di situ ada beberapa ihram. Itu tanah haram. Tadi tanah haram itu tanah yang dimuliakan atau tanah yang ada larangannya. Jadi ada larangan permanen. Kalau penjenengan tadi ketika ihram dilarang ini betul apa Bu ya? Bapak-bapak tidak boleh pakai topi. Orang oleh nganggo sepatu sing nganti nutup polok. Bapak itu pakaiannya. Tidak boleh pakai pakaian dalam apapun kecuali kalau dalam keadaan sakit untuk kesehatan. Ya. Kemudian tidak boleh berburu. Berburu itu maksudnya apa, Bu? Berburu itu golek kewan, berburu bukan berburu itu yang cara Jawa dhisik jenenge bebedak. Ya, bebedak ini dalam Indonesianya berburu. Jadi masuk hutan, ya biasanya di hutan lalu di padang-padang yang ada di hewan-hewan liarnya, dan menangkap hewan liar ini adalah berburu. Nah, orang yang ihram dilarang untuk berburu. Dilarang yang ihram dilarang pakai wangian. Orang yang ihram adalah juga larangannya ning ora ning dendane niku padudon. Ya. Padudon ini merusak amal ibadah hajinya, ning ora eneng, tidak ada dendane, ora eneng diatnya ndak ada. Kalau nyukur rambut, potong kuku itu kan ada. Ya. Jadi ada
ada larangan ning yang dilanggar orang ning damnya tidak ada dendanya, yaitu tukar padu atau berbuat maksiat. Ya. Nah, kembali kepada tanah haram ini, jadi tanah haram kalau di peta yang waktu itu ada batasnya cukup jauh. Jadi kalau dari Mekah ini yang paling dekat batas tanah haram menuju ke sana, Bu. Ini orang ketok nih gini, yaitu ke Tanim. Ya, jadi kalau dan jaraknya dari Masjidil Haram ke Tanim ini hanya sekitar 6 sampai 7 kilo. Tapi yang lain batas-batas tanah haram yang dicanangkan kayak yang ada di Jironah itu dari Masjidil Haram cukup jauh, ada 20-an kilometer. Ya, kemudian jarak tanah haram sampai kepada tanah halal yang paling panjang adalah ke Arafah nih. Di Arafah ini tanah istilahnya lawannya haram apa Bu? Halal. Di Arafah itu tanah halal, tapi kemudian ketika di sana ada batasnya antara Arafah dan tanah haram itu, batasnya adalah sebuah sungai kering ya, yang di sana dinamakan wadi. Jadi wadi itu sungai nengen banyu mung neng udan. Rampung udan satneh ya, surut dan habis ya karena kan mengalirnya terus masuk ke padang pasir keduanya. Nah, kemudian kalau tanah haram ini ada larangan-larangan permanen, larangan yang harus ditetapi, harus dilaksanakan oleh orang yang meskipun tidak umroh, tidak haji, tidak dalam keadaan ihram. Kayak penjenengan, nanti kalau sudah selesai umroh, itu kan sudah menjadi orang yang tidak ihram. Wis ora kena larangan lagi sebagaimana ketika kita berihram umroh atau berihram haji. Tapi masih ada larangan permanen yang ada di tanah haram. Larangannya apa? Yang pertama berburu. Berburu. Dari asing diburu nopo berburu itu adalah menangkap binatang liar. Nah, maka di sana nanti ada binatang-binatang liar. Ya, di antaranya adalah burung merpati. Ben diketokke mboten merpati mabur pirang-pirang enten tidak ada gambarnya Pak ya. Enten ya. Di ketika musim haji di sekitar Masjidil Haram ini dan kemudian juga di sekitar Masjid Nabawi itu ada burung merpati, tapi yang paling banyak di sekitar Mekah. Nah, burung merpati ini tidak boleh ditangkap Bu, bukan karena itu ada pemiliknya, karena memang tidak ada pemiliknya. Jadi kalau sampai menangkap burung merpati apa nganti beleh itu melanggar larangan yang ada di tanah haram. Nek wong haji eneng dendane, nek ora haji ya ora eneng dendane dosa itu. Ya, dosa. Nah, kemudian yang kedua, larangan yang berlaku permanen adalah mencabut atau memotong tanam-tanaman. Jadi ketika di Arafah, ketika panjenengan tidak ihram berkunjung ke Arafah, niku medil godong yang ada di sana, Arafah kan sudah tanamannya cukup tinggi, itu boleh. Boleh. Ning ya arep apa? Karena kadang-kadang kan penasaran iki wit apa. Itu. Lah ben ngerti wit apa iki terus diceklek. Nah, ketika panjenengan dalam keadaan ihram itu tidak boleh kena dam. Dimung nyoklek wit-witan sing yang cedak jenengan itu jenengan kena dam. Karena termasuk melanggar larangan, apalagi mencabut tanaman. Nah, kemudian yang ketiga memungut barang yang jatuh. Jadi yang ditiba, apa yang dompet tiba, biarkan saja.
boleh memungut barang yang jatuh itu kalau akan dikembalikan kepada yang punya. Nah, sing ngerti sing duwe sapa, nek ngerti nggih kalau dituntut ke. Nah, maka itulah kemudian yang disampaikan pada jalan tengah kita beramal soleh. Kalau ada barang yang jatuh, tapi nanti kalau berjenengan tawaf, sa'i itu kadang-kadang menjumpai neng kacamata tiba, neng ada pernah juga HP jatuh. Nah, ini dibungut apa tidak? Kalau aslinya tidak dibungut, orang dijupuk. Ning yen nganti arep njupuk kudu ning niat arep dibalekke ning sing duwe. Nah, untuk itu kalau ada di Masjidil Haram, mengembalikannya kemana? Mengembalikannya diberikan kepada petugas yang ada di Masjidil Haram, petugas Masjidil Haram, bukan petugas Indonesia, tapi petugas Masjidil Haram sing do nganggo seragam cara kene kaya Satpol PP. Ya. Mereka ini adalah petugas yang ada di Masjidil Haram. Itu yang seragamnya seperti Satpol PP. Ada lagi yang petugas ning seragamnya cuma pakai ini kami waratitet, pakai apa namanya itu, pakai tutup kepala, pakai kefiah, dan pakai yang melingkar. Itu ada juga petugas yang sering disebut orang-orang sana mengatakan iki jenenge baladiah. Nah tidak di sana kalau ada orang baladiah, ternyata baladiah itu nek corok ini jane meh kaya Satpol PP, mung tidak pakai seragam sebagaimana seragamnya pakai celana dan baju, seragamnya gamis. Nah, kalau diberikan ke petugas, nanti petugas akan mengumpulkan barang-barang yang dipungut itu ke tempat kumpulan khusus. Nah, ini kumpulan barang-barang yang hilang. Yang orang yang punya, ya orang yang kehilangan bisa melihat ke situ. Terus dengan menunjukkan apa namanya paspor haji yang tinggal selembar. Kalau yang dulu kan yang disolat yang namanya lembar A itu kemudian diadai, dodi kalongke sebagai identitas ganti KTP kita yang ada ketika kita berada di Mekah. Nah, itu kalau tidak ada dijaga, ya nek ora iso basa Arab yo utang-atung mawon ya niki. Bahasa isyarat niki udah bahasa internasional, utang-atung. Utawa ya bahasa Indonesia. Lagu bahasanya mereka akan tahu. Badai mau mencari mungkin ada barang saya yang ada di situ. Nah, kemudian kalau itu HP diminta kita ngebel. Nek bele cocok karo nomornya, HP ini kok muni kering, lah itu bisa dikembalikan. Nah, gitu, ini ada larangan. Yang larangan yang berikutnya adalah ya berbuat maksiat itu sudah jelas ya di tanah haram. Larangan yang berikutnya lagi adalah membawa keluar benda-benda milik tanah haram. Jadi eneng kerikil, eneng watu, eneng opo yang ada di situ, kita tidak boleh memungut untuk dibawa pulang ke Indonesia. Ini yang enten turahan watu kerikil nggo lempar jumroh, ora sah dikantongi digawa, mulai nggo bukti. Dek aku gak bener lempar jumroh tenan, daki kerikile tak ngengehke, nggo kenang-kenangan. Nah, ini adalah melanggar larangan, bukan larangan ihram, tapi larangan yang berlaku di tanah haram. Jadi ini permanen. Maka itu sampai sekarang masih ada perdebatan antara boleh apa tidak membawa air zam-zam keluar. Nah, ulama sing tekstual, walaupun dari tanah haram tidak boleh. Nah, tapi ulama mayoritas termasuk ulama Syafi'i membolehkan untuk membawa air zam-zam keluar dari tanah haram. Kenapa? Mungkin meskipun tidak ditulis di zaman Nabi tentu banyak yang sangu banyu
untuk bekal berjalan menuju ke tempat masing-masing. Maka zaman Nabi itu berhaji kan temponya lebih lama dibanding saya dan ke Pulau Panjenengan. Jadi lama perjalanannya itu loh. Nabi dulu dari Madinah ke Mekah itu tidak cukup 1 pekan. Ya, sampai 8 hari kalau saya menghitung, kalau nggak keliru itu perjalanan 8 hari. Jadi ini dihitung ngaten ini lemangkan kaji awake dhewe kali zaman Rasulullah rekoso putih. Rekoso zaman Rasulullah. Nggih, awake dhewe wis menginap nang jono udan wis tepaki ya ora ketang bayar, ning rak wis enek sing nyawisi. Ya, nanti sampai di perjalanan paling hanya terbang paling lama kalau sampai mampir-mampir atau ada sesuatu untuk jok bahan bakar paling lama 12 jam. Ya, rata-rata antara 11 jam penerbangan. Jadi berangkat dari sini pagi, itu nanti malam sudah sampai di Madinah. Nabi itu berangkat hari Senin, itu hari Senin berikutnya belum sampai ke Mekah. Nah ini larangan-larangan yang nanti berlaku permanen di Tanah Haram. Jadi sisa-sisa yang itu milik kerikil-kerikil batu, warna batu yang ada di sana kan tidak sama, ada yang apa namanya batunya itu berwarna agak kehijau-hijauan atau apa gitu kan. Iki sing seneng bangsa akeh kan diopeni, mbok menawa keneng digosok dadi akeh, nanti tidak diperkenankan. Lah pripun nganti katutan gawa mulih, nggih dibalekke melih. Carane lah sakniki gampang, ditipke sing do umroh. Kowe sing do umroh. Saya pernah mendapat titipan ketika berhaji tahun 98 itu ada titipan dari orang yang berhaji tahun 97. Titipannya nopo? Dadung, Bu. Apa tampar niku lho. Tampar niku dadung untuk tali itu. Nah, apa bahasa Indonesianya apa itu? Ya tali nggih. Nek cara Jawa kan dibedake. Tali iki sing lurus ora untir-untiran gitu ya. Nek sing nganti ditampar rada gedhe jenenge dadung. Nah, jadi dadung kali tali padha ning beda. Padane padha-padha keneng nggo nali, bedane wujude. Itu kebetulan ketika 97 itu terjadi kebakaran di kemah di perkemahan Mina. Maka sekarang Mina diganti kemahnya seperti yang ditampilkan, Bu. Itu adalah kemah yang tahan api. Jadi ini mboten sah dijajal loh. Ora sah dijajal ning kono nggo orek. Tak selomote geni tedas tenan apa ora iki. Niki jenenge kaji kurang niki. Kurang nopo itu ya. Kurang gawean. Kurang gawean atau kurang ajar gitu. Dan kok mau ada keterangan tak bukteke tenan ning nerangke Pak Barike kok dari tahan api ki po tenan po. Lah selamat ya. Meskipun itu kalau diselamat ya memang tidak terbakar nih, tapi ora sah dadak dibuktekke. Itu tahun 97 tendanya masih seperti tindakan biasa seperti yang tenda di Arafah pada waktu itu. Kobong, Bu, ketika pada tarwiyah mergo masak dhewe kobong. Nah, jamaah itu saking kesusune terus naleni barang-barang yang digawa ning Mina itu neng dadung ditaleni. Dadungnya nganti katut mulih neng Indonesia. Saking hati-hatine nganti dibalekke golek titipan sing mangkat kaji tahun saya kebetulan tahun 98. Urung tau roh kono lha niki mengke balekke pripun. Pokoke anu mawon. Wis gawa ning Mina dibalekke diserahke petugas teng Mina rika. Oh nggih. Soale dadung niku ndempen le kula nggawa ka Mina. Mina termasuk tanah haram. Nah, ini yang berlaku permanen, jadi berburu. Jadi burung merpati itu kalau dia keluar dari tanah haram,
dengan di Arafah dalam posisi haji menjadi tidak boleh, tapi bukan karena tanah haramnya, tapi karena kita dalam keadaan ihram. Nah ini secara sekilas sedikit tambahan yang terkait dengan tanah haram di dunia ini di kalangan umat Islam, tanah haram itu hanya dua. Satu, Mekah, Mekah dengan sekelilingnya. Yang kedua, Madinah. Satu Mekah, dua Madinah. Jadi kalau di sana nanti ada papan itu baik di Mekah maupun Madinah di batas-batas tanah haram, ditulis dengan bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Tanah haram habis, atau tanah haram mulai dari sini, ya, start here, tanah haram start here. Jadi ada, tapi batas yang berupa kayak tembok itu tidak ada. Nah, kemudian kita lanjutkan, mungkin belum dilengkapi proses perjalanan orang haji dari sini ke sini kan ada dua. Satu, yang melaksanakan ibadah seperti Nabi namanya tarwiyah. Tarwiyah dengan yang tidak tarwiyah bedanya apa, Bu? Tarwiyah itu ketika selesai mengucapkan pada tanggal 8 Dzulhijjah, setelah mengucapkan labbaika hajan, itu tidak menuju ke Arafah, yang menuju ke Mina. Ya, Mina. Kemudian kalau yang tidak tarwiyah dari Mekah ini, ya mungkin goreng ini ya, kan ini tanah haram, ini Masjidil Haram. Kemudian langsung menuju ke Arafah. Nah, yang tarwiyah ini nanti menujunya ke Arafah kapan? Tanggal 9 pagi. Diangkut nopo, Bu? Ya orang sing mlaku genten. Orang-orang haji itu yang jalan kaki ada, Bu. Memang niatnya jalan kaki, orang pergo orang oleh bis ya. Kami memang ada yang niatnya jalan kaki dari Mekah sampai ke Arafah, kembali lagi sampai ke Mekah ini jalan kaki. Orang yang sering menyebut jalan kaki ini dengan kata-kata masyian. Masyian ya apa pelaku. Nah, kemudian perbedaannya lagi apa? Orang-orang yang tarwiyah ini ketika akan berangkat kan membawa bekal yang untuk siji salin sing digawa. Kalau tidak, kan yang kedua ya serep ihram untuk baik bapak maupun ibu. Cuma kalau bapak kan beda, serep ihramnya ya hanya kain saja, kain apa? Kain ihram itu, dan ada untuk tidak ngebak itas biasanya serepnya mau selembar. Orang gawa loro, karena kain ihram itu kalau dilipat kan cukup besar. Nah, jadi kemudian yang dibawa adalah ketika menuju ke Arafah untuk melaksanakan haji, itu adalah tas yang orang dulu mengatakan tas tenteng. Nah, ini yang diisi mulai dari bekal ataupun pakaian, serep pakaian, alat mandi dan sebagainya, ya sabun bukan sidul dan sebagainya. Nah, jadi tidak hanya berjalan lenggang kangkung, jadi ada tas yang tentengan ini, ada yang kemudian tas paspor. Nah, yang tarwiyah itu berangkat dari sini sama, podo-podo nggawa tas tenteng. Ning terus gandeng tarwiyah, tasnya nanti ditinggal di Mina. Nah, karena di Mina kita sudah ditempatkan di kemah yang memang nanti akan ditempati ketika mabit di Mina. Karena ini diurus oleh yang dulu kami sampaikan ada maktab, tapi pada kemarin kami membaca maktabnya saya belum tahu masih apa tidak, tapi penyelenggara haji yang ada di Mekah ini tidak lagi muasasah,
tapi adalah syarikah. Saya kurang tahu persis itu bedanya syarikah karo muasasah itu apa. Nanti kalau di sana ditanyakan. Ya. Kalau dulu muasasah ini adalah induk dari maktab. Jadi induk dari maktab. Kayak Indonesia ini ada di muasasah Asia Tenggara kalau dulu. Ya. Nah kemudian ketika yang tarwiyah ini dari Mina berangkat ke Arafah, kita tentengannya ditinggal. Ya, ditinggal di mana? Ya, di tenda, ya. Ditinggal di maktab yang ada di Mina. Ditinggal di maktab. Ya karena kita sudah dapat jatah dari jamaah haji itu tempatnya di Mina ini sudah diatur oleh maktab menurut rombongan ataupun kloter. Tidak rombongan kloter waktu itu. Nah, nanti yang membagi perombongannya adalah kloter. Kapan ini dilaksanakan pembagian ini? Yang menjelang pelaksanaan haji. Ya, menjelang pelaksanaan haji itu nanti dari petugas haji Indonesia nek maktab apian biasanya ngajak ketua-ketua rombongan diajak untuk meninjau lokasi. Karo duduke sing nang Mina nggonmu nang endi, sing nang Arafah nggonmu nang endi, nek sing Musdalifah ini tidak ditunjukkan karena nanti sudah langsung diangkut turgone campur ya, campur itu batasnya tidak ada. Nah, sehingga kita ketika orang yang tarwiyah itu di Mina ini juga sudah diletakkan tasnya, tinggalnya, bermalamnya itu ada di tenda yang tadi ada potretnya tadi. Ya, yang potretnya pakai kasur Bu ya. Tapi ini nanti kalau 221.000, saya kok membayangkan tidak mungkin pakai kasur. Ya, tidak mungkin pakai kasur. Kenapa? Karena tanpa kasur saja Mina ki wis ora amot. Ya, untuk Indonesia ada Bu, untuk Indonesia ya. Mina itu tidak muat karena sudah di blok-blok wilayahnya itu. Ya, di pengalaman tahun-tahun haji tahun yang dulu, kalau sampai 210.000 itu saja sudah ada yang tidur di luar tenda. Tahun 2019 jatahnya 220.000. Itu pernah kami sampaikan dari kloter kami yang tidur di luar tenda tidak kurang dari 35 orang. Meh sak rombongan dewe. Kenapa? Mergo njero tenda kebak. Nah, kemudian ketika kembali kepada yang tarwiyah ini, ketika berangkat ke Arafah tanggal 9, tas tentengannya ditinggal. Yang dibawa hanya tas paspor karo sangu banyu. Sangu panganan mbok menawa dibutuhke engko neng di mana itu di kalau di Arafah sudah dijamin Bu, nanti di Musdalifah yang dulu kami sampaikan di Musdalifah tidak ada konsumsi karena dianggap hanya cuma mampir dan distribusinya juga cukup sulit. Gitu. Nah, kemudian ya bedanya kalau orang yang tidak tarwiyah ini tas tenteng itu langsung dibahas sampai ke Arafah. Nanti prosesi perjalanan ke Musdalifah tas tentengnya ya digawa. Karena digawa sing dititipi sapa ya. Jadi turun di Musdalifah ini tas tentengnya dibawa ya. Ya neng manfaate iki jane apa diantaranya kena nggo bantal. Ya, kena nggo bantal ketika istirahat. Nah, kemudian ke Mina ya tes tentengannya katut, itulah perbedaannya. Jadi neng sing kok antara ke Arafah, dari Arafah kok tidak membawa tas tenteng, oh ini orang ini melaksanakan haji dengan tarwiyah. Nah, ini perbedaannya. Jadi yang perbedaan yang kedua, yang tarwiyah sudah tahu lokasi dulu dibanding yang tidak tarwiyah. Tapi ya itu tadi, saya kurang tahu kebijakan yang akan datang, apa syarikah ini masih diberi hak untuk menyelenggarakan tarwiyah atau tidak. Ya, kalau yang sampai tahun terakhir ini, muasasah ini diberi hak untuk menyelenggarakan tarwiyah lewat maktab. Mung Jokowi ragate cukup larang. Ya. Dari kemarin itu kebanyakan yang tarwiyah ini bayar kepada maktab itu 200 sampai 250 real untuk biaya konsumsi satu hari itu.
Ya 250 real niku pinten, Bu? Kalau dirupiahkan. Nah, 1 juta. Nggih. 1 juta monggo pangan sedina. Nah, uang aman dina ya, karena hanya dapat jatah makan mulai dari pagi, siang, malam. Ya, kemudian pagi tadi sudah berangkat ke Arafah. Ya, masih ada waktu, kok mati jamku. Ya, jam berapa, Bu? Kurang 3 menit. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan salah satu atau berapa tentang pelaksanaan ibadah haji ini. Nonton, monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, mau tanya gini Pak, untuk yang tadi yang di tanah haram itu tidak boleh membawa apapun dari sana. Kemudian misalnya kita itu mau cari kenang-kenangan, misalnya cuma yaitu ya bukan cuma ya oleh-oleh ya, itu yang ada yang menjual Pak, misalnya itu ada kerikil-kerikil kecil-kecil itu nanti untuk dibuat hiasan gelang atau apa, itu ada yang menjual itu, misalnya kita beli itu gimana itu Pak? Terima kasih. Kalau yang di sana, kalau tahu dulu itu ada orang yang mau haji kalau dodol ya oleh, cuma kita tidak mungkin jualan di sana, Bu. Karena di atas haji yang bebas yang berangkat dari kanan kiri itu banyak yang nyambi dodol. Ada yang diantaranya orang-orang yang dari Irak, dari Persia, ini jual batu-batu yang bisa jadi ada yang menjual virus, ada yang menjual marjan, ada yang batu yang masih unggul untuk nanti digosok. Ini bukan benda milik tanah haram. Ya, jadi boleh jenengan tuh mundut oleh-oleh lan mereka sing wujude napa sing teng toko teng anu niku, meskipun di situ ada misalnya jualake, boleh, karena benda itu bukan benda milik tanah haram. Yang benda milik tanah haram ya batu-batu yang berserakan di jalan, pohon-pohonan yang ada di situ, kemudian termasuk hewan yang ada di situ, hewan liar ya, burung-burung itu, ini tidak boleh dibawa keluar dari tanah haram. Ngeten Bu nggih. Nggih, mundur napa-napa wangsal monggo. Nanti ada yang beli tesbih, boleh ya, meskipun tesbihnya itu dari batu, itu bukan batu dari tanah haram dibuat tesbih. Nggih, ampun monggo. Oh nggih. Nek barang kancane tiba ya dicelurukke di ya, boleh. Jadi tadi kan saya katakan tidak boleh memungut benda yang jatuh kecuali kalau akan dikembalikan kepada yang punya. Saya wis ngerti tenan ibu kae ya. Sing mlakuke mau lho sing kudu ngabang meskipun bukan jamaah kita, boleh Bu. Akan terima kasih mereka. Yang tidak boleh kalau kita tidak tahu di sapa mau. Kalau kita sampai memungut, diserahkan kepada petugas. Nanti petugas akan mengumpulkan di tempat nenggon iki ngolah ngalih di Masjidil Haram itu ada kumpulan barang-barang sing hilang. Ada yang setut, ada yang tas cilik, ada HP, ada apa yang merasa kehilangan bisa nitik ke situ goleki. Mbok menawa yen eneng gitu. Ya, tapi saya kurang tahu tempatnya ngolah ngalih. Kalau dulu di atas
apa namanya Masjidil Haram ini yang dekat Marwah itu, sofa Marwah, yang di dekat Marwah itu kan ada toilet besar. Toilet besar itu lantai paling atas, di ujung bagian timur atau di ujungnya digunakan untuk ngumpul ke benda-benda yang atau barang-barang temuan. Ya sampun Bu nggih. Nek kacane ya dijugukke pernah. Nggih. Sampun Bu nggih. Sampun nggih, nanti kita lanjutkan besok Selasa yang akan datang. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya untuk bapak-bapak yang ada sedikit gangguan penyakit, terutama yang tidak bisa menahan pipis, apakah waktu memakai pakaian ihram sama sekali tidak boleh memakai pampers karena untuk menahan itu ke waktu-waktu sekian itu. Terima kasih. Kalau pakaian ini wujudnya adalah untuk pengobatan dan ada itu kan termasuk pengobatan karena tidak bisa menahan air kencing. Nah, itu dipakai pampers itu malah diminta begitu. Nah, ini berdasarkan ketika Rasulullah dulu berhaji, ya haji wada itu beliau berikhram dari yang sekarang namanya Bir Ali. Ya, di namanya tempat pada waktu itu Zulhulaifah. Nah, pada waktu itu diceritakan oleh Jabir ketika sampai di Zulhulaifah, ketika sampai di Bir Ali, itu istri Abu Bakar, ya istri Abu Bakar yang baru namanya Asma, ya, istri Abu Bakar yang baru namanya Asma ini karena suaminya dulu gugur di medan perang, kemudian janda ini dinikahi oleh Abu Bakar. Nah, hamil besar itu karena haji baru pertama kali itu dibuka, melu mangkat lah. Jadi pusarane piye kuwi nek numpak unta le munggah ya piye, nek mlaku ndah rekasane tidak diceritakan. Yang diceritakan ketika sampai di Musdalifah Nabi minta untuk Nabi memberi contoh labbaika untuk berikhram itu labbaika hajan. Ya, yang diriwayatkan semuanya labbaika hajan yang ada di Bir Ali itu. Nah, kemudian ada yang lapor kepada Rasulullah bahwa Asma melahirkan. Jadi tekan Bir Ali itu Asma lahiran. Nah, kemudian Abu Bakar sebagai suaminya kan matur pada Nabi pun Nabi bojo kula si Asma ngelahirke. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Mandi, berpakaian mandi dan melaksanakan sesuai apa yang namanya syariat untuk ikhram itu sunah-sunahnya. Setelah itu nek cara saiki dinggoni pempes karena kan nifas ya. Dinggoni pempes. Nah, setelah itu ikut yang lain-lain mengucapkan labbaika hajan senajan ora nindake salat. Ya, orang melakukan sholat. Jadi bagi ibu-ibu yang kebetulan ketika akan ikhram itu dalam posisi datang bulan atau kalau yang melahirkan kan tidak mungkin berangkat ya. Zaman Nabi orang diatur wis siati itu wis hamil 9 bulan kan perlu mangkat ya. Bareng tekan Bir Ali lahiran. Tapi ini bisa menjadi dasar bahwa orang yang dalam keadaan mengeluarkan najis tidak bisa nyetop dewe itu ya itu ditutupi ya. Kalau sekarang ya dengan pampers. Nabi minta newis baratus, kemudian golek gombal, talenono, kemudian berikhram sebagaimana yang lain-lain mengucapkanlah baik. Ngaten Pak. Segala yang namanya pengobatan dibolehkan. Maka itu sampai dibolehkan orang-orang perempuan yang kalau dalam ikhram tidak boleh menutup wajah. Perempuan itu ketika ikhram ada 2 larangan yang disampaikan Nabi. Ojo nganggo cadar,
ojo nganggo kaos tangan. Tapi ketika dalam tempat yang seperti kemarin roponeh yang wabah, ya ketika di tempat yang cukup berdebu, maka kita pakai masker itu dibolehkan. Karena masker itu bukan niatnya memakai cadar, tapi niatnya adalah untuk bisa menghirup udara yang bebas dari kotoran maupun dari penyakit. Jadi dibolehkan pakai masker. Ini ya. Ngaten Bapak. Nggih. Sampun nggih. Karena jawe betul yang malih yang termasuk pernik-pernik yang mungkin nanti ditanyakan tentang apa saja perbekalan yang perlu disiapkan ketika berangkat dari Arafah dari Mekah menuju Arafah dalam prosesi haji. Ini kan tentu ada yang perlu kita siapkan. Dan kami akhiri pada pertemuan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Pada sesi yang ke-9 dari pembukaan manasik sampai pada hari ini tanggal 11 Januari 2023, banyak materi yang telah kita terima dan mohon nanti untuk para jamaah rahimakumullah bahwa nanti ada sesi tanya jawab pada tanggal insya Allah nanti 8 Maret pada pertemuan yang ke-17 sebelum kita mengadakan praktek ke Donaudan insya Allah. Maka kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti disiapkan untuk bertanya tentang permasalahan baik yang ada di dalam buku biru ini, karena materinya itu dari buku ini, dari awal sampai akhir, insya Allah, manasik haji dan umrah ini, materinya ada di sini semuanya. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya, silahkan untuk, istilahnya mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan, manakala dari tutor-tutor kami yang bertugas, ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, besok bisa dipertanyakan pada pertemuan yang ke-17, insya Allah Maret tanggal 8 2023. Demikian jamaah rahimakumullah, untuk materi Rabu yang akan datang tanggal 18 Januari tahun 2023, maka untuk bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya monggo nanti disimak, karena di sana nanti penentuan-penentuan rukun wajib dan sunnah-sunnah haji yang ada di dalam materi tersebut. Insya Allah yang akan menyampaikan masih beliau Bapak Dr. Andes Haji Sobari dan Bapak Haji Agus Tantowi Mahdi. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini infak panjenengan semuanya berjumlah 871.000. Kami ulang 871.000. Semoga ini menjadikan amal jariah panjenengan semuanya, sekaligus sebagai penumpang dan pendukung jalannya acara manasik pada sesi-sesi setelahnya. Mari kita melazimkan talbiyah dan akan kita tutup dan akan kita akhiri dengan talbiyah dan doa kafaratul masjid. Mari bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Konduripun ndherekaken sugeng soang-soang dhateng dalipun piyambak-piyambak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.